Waduh. Waduh. Kalau kemarin saya ngomong penyidik Polda tolong ya, siapapun kok di belakang atau mau bokir kek, mau apa kek dan lain sebagainya, tolong jangan cederai Polri. JPU bisa ngambil langkah tegas, biarkan saja bermuara di pengadilan, nanti di sana saja kita uji, adu fakta, adu data, adu argumentasi, biar masyarakat tahu, gitu loh. Nah, kalau tindak pidana yang lain cepat banget masuk ke pengadilan itu. Nggak sampai sebulan udah masuk itu. Loh ini kok sudah berulang tahun kok nggak masuk. Saya sangat kecewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Narasi Kita. Gimana sih? Capek nggak sih ya rasanya tiap hari ya? Pantau ijazah Pak Jokowi nggak kelar-kelar. Di sini Refri Harun. Nah, Refri Harun ini sangat berani dia sebagai seorang pengacara Roy Suryo. Tapi sebenarnya kalian tahu sendiri gak sih ya, Refri Harun itu sebenarnya sih pengennya ya namanya ini bisa terangkat oleh kasus ijazah Pak Jokowi. Di sini kita menariknya. Coba kita perhatikan satu video ini, pasti membuat Anda akan gagal paham. Kok bisa sih Refri Harun seperti itu sih? Kok bisa sih? Langsung kita simak videonya. Penyelidikan dan penyidikan yang tidak profesional, mereka dimasukkan menjadi klaster yang sama. Sampai sekarang kalau kita bicara mengenai soal pembelaan, bingung kita. Sebenarnya tempus delicti dan locus delicti perbuatan masing-masing orang itu di mana nggak jelas sampai sekarang. Ini orang mau diancam hukuman 8 sampai 12 tahun penjara, tapi tempus dan locus delictinya nggak jelas. Perbuatan apa yang saya lakukan sehingga saya diancam 12 tahun penjara? Seseorang di penjara tapi pasalnya nggak tahu kenapa. Ini kan buta, ini kan tol. Talahap. Kenapa hal sedemikian terjadi? Mereka sudah tahu deliknya. Kasus mereka itu memfitnah Pak Jokowi, mengatakan dokumen ijazah Jokowi itu palsu, dan mereka ketika di penjara nanti katanya salah kami apa, kan gak habis pikir sih. Memang kalau Refri Harun ini dan kroni-kroninya seperti Roy Suryo, Tifa, mereka bener ya. Gue gak habis pikir sih ya, orang udah tahu salah. Aneh ya. Diibaratkan orang melapor si pencuri, kemudian si pencuri ini melapor si pelapor karena si pelapor itu melapor dirinya sebagai pencuri. Ini kan lucu kan? Oke guys, jadi setelah kita melihat beberapa informasi terbaru bahwa Roy Suryo segera ditangkap. Kenapa itu? Kok tiap hari segera ditangkap sih? Karena butuh waktu juga sih untuk membuktikan bahwa Roy Suryo ini layak. Tapi sebenarnya menurut yang sudah kita pantau selama ini, Roy Suryo dan Tifa itu udah layak kan, sebenarnya layak di penjara. Nah, tapi saya di sini tidak mengundang Anda bagaimana cara Roy Suryo di penjara. Tapi yang harus kita bahas di sini, kenapa sih Roy Suryo ini nggak berhenti sih ngusut ijazah Pak Jokowi? Nah, Anda akan tahu setelah satu video ini. Sebagaimana kita ketahui, pemeriksaan terhadap 3 orang tersangka hari ini alhamdulillah sudah bisa berjalan dengan lancar. Saya tadi sudah memastikan proses pemeriksaan dari awal terhadap para tersangka berjalan sebagaimana yang diatur di dalam KUHP maupun peraturan Kapolri. Sehingga dengan adanya keterangan ahli itu, maka sebenarnya tidak terpenuhi unsur-unsur pasal 32 dan 35 secara meyakinkan bagi penyidik. Anda menilai bahwa tidak dilakukan penahanan karena penyidik tidak yakin? Tidak yakin dengan pasal 32 dan pasal 35. Anda juga tidak yakin bahwa ini akan maju ke pengadilan dong? Bukan, tidak yakin terkait dengan unsur delik yang ada di dalam pasal 32 35. Karena kan selama ini kami juga menduga bahwa penyidik akan menggunakan pasal 32 dan 35 sebagai dasar penahanan. Karena ancaman pidananya 8 tahun dan 12 tahun penjara. Logika sederhana kan begini, ketika penyidik tidak yakin dengan kasusnya, maka tidak lakukan penahanan saat itu. Ya. Tapi ketika juga penyidik tidak yakin dengan kasusnya, maka juga tidak akan naik ke penuntutan dan seterusnya. Ketidakyakinan penyidik itu bisa menjadi kemudian dasar
tidak dilakukan penahanan meskipun sudah dilakukan penetapan tersangka. Karena gini, yang dilakukan oleh penyidik itu kan terus mencari bukti, ya. Tidak ada masalah kalaupun penyidik tidak yakin dengan pasal 32 dan 35, karena pasal 32 dan 35 itu sudah menjadi bagian dari pasal-pasal penetapan tersangka. Itu toh kalaupun dia lakukan penuntutan kan akan diuji juga, Mas Aiman, ya. Biar kita punya surprise. Kritik saya yang paling keras itu tentu ke aparat penegak hukum. Karena sudah menjadi pelayan, pelapor Saudara Joko Widodo. Sampai ada ungkapan-ungkapan yang menurut saya ini menyakiti. Dan tidak pernah diatur dalam KUHP. Masa ditanya, update tentang penanganan perkara, kok jawabnya apa? Surprise, nanti kita tunggu. Memangnya ada yang ulang tahun? Polda tidak merasakan betapa khawatirnya tersangka saat ini. Ternyata Roy Suryo khawatir juga. Baru tahu ternyata Roy Suryo khawatir juga. Kenapa? Itu sudah wajar dikatakan surprise. Dikarenakan ya memang mereka ini nggak perlu ditangkap. Saya udah bosan sebenarnya buat video tiap hari, nggak ada yang like. Aduh, capek tiap hari, Wak. Memanas lagi. Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI menyebut tidak menyimpan salinan ijazah Jokowi. Sementara KPU DKI Jakarta memberikan ijazah Jokowi sama dengan yang beredar di media sosial. Sementara itu, di sebuah forum, Presiden Prabowo menyebut ada sosok yang ingin terus berkuasa. Siapa sebenarnya yang sekarang memegang kendali kekuasaan? Untuk mengulasnya, to the point aja. Kita akan berbincang dengan analis sosial politik, Ubedillah Badrun. Bang Ubed? Ya. Selamat sore. Selamat sore Bang Igor. Selamat sore Bang Ubed. Ya, selamat sore Mas Bro. Semoga sehat selalu. Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir. Ya, ini pertanyaan menarik. Arsip Nasional Indonesia, ANRI, itu tidak menyimpan salinan ijazah Jokowi. Ini yang menjadi pertanyaan. Sebenarnya asli nggak sih ijazah itu? Nah, saya kira itu ini ya luar biasa isu ijazah ini karena kurang lebih hampir 2 tahun belum tuntas juga. Itu kan menunjukkan bahwa ada persoalan serius dalam soal ijazah ini. Bisa jadi ya karena pihak Jokowi atau bahkan pemerintah, KPU atau bahkan kampus UGM gagal meyakinkan publik. Sebenarnya sederhana itu kan. Bagaimana kemudian pihak Jokowi meyakinkan publik? Tinggal menunjukkan ijazahnya, lalu kemudian membuktikan bahwa ijazah itu asli begitu. Jadi pertama saya kira itu kegagalan komunikasi dari faksi atau kelompok Jokowi ya kepada publik. Kemudian yang kedua, ini kan sebenarnya persoalan sederhana ya sebetulnya. Menurut saya sederhana, sangat sederhana. Kita semua pernah di kampus, kita semua punya ijazah. Kenapa kemudian tidak mau menunjukkan kepada publik begitu bahwa ijazah ini asli? Itu kan ketidakmauan itu menimbulkan kecurigaan publik. Nah, di antara ketidakpercayaan publik kepada keaslian ijazah itu karena keraguan Jokowi sendiri untuk menunjukkan kepada publik sebetulnya. Andaikan beliau mau menunjukkan kepada publik, ini loh ijazah saya asli. Dan kan informasi yang waktu itu kita terima bahwa Jokowi pernah menunjukkan ijazah asli di depan media, tapi tidak boleh untuk dipublik. Dengan dikeluarkannya putusan, mulai dari beberapa putusan itu sampai putusan hari ini, seorang Joko Widodo yang mengatakan dirinya lulusan UGM, dia langsung terbuka aja untuk publik, dia tunjukkan, karena memang sudah diperintahkan. Selama ini dia mengatakan itu rahasia pribadi apa segala macam. Joko Widodo sendiri sebenarnya harus tunjukkan, dia minta kepada Polda, Pak, ini lembaga KIP sudah mengatakan bahwa memang ini terbuka untuk publik, tidak usah dilanjutkan Pak, mana ijazahnya? Saya tunjukkan, ya. Dengan tidak ditunjukkan sampai hari ini, ya, dan ada pengecualian tadi dalam putusan KIP bahwa itu ada di bawah penguasaan Polda Metro karena itu diproses hukum, itu kami menduga keras bahwa memang ijazah Joko Widodo itu palsu. Ya. Ijazah dia tidak punya ijazah asli. Kami menduga keras. Nah, kalau punya ijazah asli, karena selama ini dia berlindung bahwa itu adalah dokumen pribadi yang tidak boleh diketahui oleh publik. Dengan adanya putusan ini dia langsung keluarkan. Saya tunjukkan ke publik. Lalu yang ketiga yang ingin saya katakan, bahwa ada beberapa dokumen yang tidak
di bawah penguasaan UGM yang katanya hilang, UGM bisa saya dituduh mencetak ijazah Pak Jokowi. Ya ini sesuatu yang memang tidak bisa dibiarkan. Sebagai warga negara Indonesia yang baik harusnya hadir ya, karena ini kan untuk pembuktian. Kami menggugat perdata ini dalam rangka untuk satu, memulihkan nama baik Pak Jokowi ataupun saya Profesor Paiman. Yang kedua, kami ingin Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menetapkan mereka bersalah. Karena terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi, ini sudah aduannya sudah diberhentikan oleh Baris Krim Polri, dan juga lembaga yang punya otoritas mengeluarkan ijazah yaitu Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada sudah menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli karena Jokowi kuliah dan lulus. Nah, tentunya harapan kami ya ini penegak hukum dalam ini polisi segeralah memproses yang terkait laporan di Polda. Yang kedua, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini sebenarnya mereka ini kan sudah menerima dan mengembalikan. Tatkala mereka mengembalikan berarti dia kan sudah membaca panggilan. Nah, ini hanya alasan saja karena nggak sesuai dengan alamat masing-masing. Tapi kita sebagai warga negara, sebagai penggugat, kita mengikuti proses hukum ya. Jadi kami akan mengirimkan kembali ke alamat masing-masing. Mudah-mudahan nanti tidak ada alasan lagi. Lihat guys, apa yang dilakukan oleh orang-orang yang ya pengen banget sih memperlihatkan ijazah Pak Jokowi. Mereka pengen menyentuh ijazah Pak Jokowi. Mereka tidak tahu kalau Pak Jokowi itu orang jenius. Jadi semua orang tuh pengen, sebaik apapun dia, kalau saya perhatikan ya, dia pengen menghancurkan Pak Jokowi. Mereka takut masa depan Pak Jokowi ini masih panjang. Ada Gibran, ada Kaisang. Bayangkan memegang Indonesia ini. Jadi di situ kebusukan hati mereka. Sudah bertahun-tahun mereka menginginkan, ingin memimpin Indonesia. Tapi kok mereka nggak bisa sih? Karena mereka tidak sanggup untuk mengalahkan Pak Jokowi, baik itu dalam periode sebagai capres maupun dalam hal politik serta kekuatannya juga. Nah, jadi orang sekarang berdalih bagaimana supaya Pak Jokowi itu bisa jatuh dengan cara isu ijazah palsu. Tapi sebenarnya mereka tidak sadar kalau yang mereka lakukan itu justru untuk mendongkrak nama Jokowi itu sendiri. Nah, di sini terlihat kesalahan-kesalahan mereka. Tapi ada sebagian orang isu-isu bahwa mereka mengatakan di sini akan, dan ada orang besar dalangnya. Sempat itu SBY dikatain pernah dulu jadi dalang besar. Berbagai macam fitnah yang timbul di sini. Terus Pak JK juga sempat dihebohkan sebagai juga dalang. Dan gosipnya Pak JK membayar orang untuk merusak nama Pak Jokowi. Itu kan aneh. Jadi buat teman-teman semua, apapun yang kalian lakukan dan terserah lah, yang penting saya benar ini melelahkan sebenarnya. Karena ya mungkin hari ini kurang semangat, ya besok semangat lagi. Terima kasih Bang.